Belum-belum sudah mengaku diretas, yaitu WA dan akun Instagram. Dan koordinator BEMSI mengaku tidak dapat berhubungan dengan para wartawan dan mahasiswa lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah aksi 11 April batal digelar? Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I... Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini memang merupakan alasan klasik ya. Alasan klasik kalau diretas. Ya seperti ini contohnya. Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Khoirudin mengalami peretasan jelang aksi nasional yang akan digelar di depan istana pada Senin 11 April. Khoirudin mengaku sudah 20 jam lebih tidak dapat masuk ke aplikasi WhatsApp maupun media sosial Instagram miliknya. Jadi sampai sekarang komunikasinya terhenti karena nomor saya diretas. Diketahui nomor yang diretas merupakan penyambung komunikasi BEMSI dengan para wartawan dan mahasiswa lain yang ingin bergabung pada aksi nasional mendatang. Apakah karena ini tanggal 11 April batal digelar aksinya? Nah, dari berita tersebut, ya tetap saja digelar sih. Tetap menyuarakan kebenaran. Kebenaran apa maksudnya? Saya makin bingung sekali. Sangat beda sekali loh ini dengan era reformasi pada 98 yang lalu. Sangat beda sekali. Tinggal nunggu 2 tahun aja Presiden Joko Widodo bakal turun. Dan masa perpanjangan dan 3 periode, yaitu tidak mudah membalikkan telapak tangan. Sangat tidak mungkin lah. Jadi jangan maulah terprovokasi dengan sedemikian rupa. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah memberikan pernyataan bahwa Presiden Joko Widodo menolak 3 periode dan juga masa perpanjangan jabatan. Kurang apa? Untuk masalah Pertamax itu untuk orang-orang yang menengah ke atas. Ngapain juga sampai bikin demo-demo seperti ini? Kan lucu, beda dengan 98. Kemungkinan masyarakat sudah enek pada kepemimpinan Presiden Soeharto pada waktu itu, yaitu sudah memimpin 32 tahun. Ya ini kalau Presiden Joko Widodo ya tinggal nunggu tahun 2024 lah. Yang sabar lah. Apalagi pihak kepolisian pada aksi demo 11 April besok belum ada pemberitahuan aksi. Makanya kepolisian dengan tegas, jika ada aksi tersebut maka akan dibubarkan secara paksa karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Mengingat pemberitahuan aksi itu atau aksi menyuarakan di jalan, menyuarakan aspirasi di jalan, minimal 3 hari harus memberitahukan kepada pihak kepolisian. Ini bahkan belum ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian, yaitu pada Jumat kemarin. Bahkan juga ada yang BEM Nusantara tersebut, BEM Nusantara malah kayaknya tidak ikut ya dalam aksi 11 April besok karena lebih memilih audiensi. Nah itu yang keren. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Mengaku diretas, aksi 11 April batal digelarkah? Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEMSI Khoirudin HSNDM mengalami peretasan jelang aksi nasional yang akan digelar di depan Istana Negara pada Senin 11 April 2022. Khoirudin mengaku sudah 20 jam lebih tidak dapat masuk ke aplikasi WhatsApp maupun media sosial Instagram miliknya. Jadi sampai sekarang komunikasinya terhenti karena nomor saya kena retas, ujar Khoirudin pada cnnindonesia.com pada Jumat 8 April. Diketahui nomor yang diretas merupakan penyambung komunikasi BEMSI dengan para wartawan dan mahasiswa lain yang ingin bergabung pada aksi nasional mendatang. Ia juga mengklaim dihubungi nomor luar negeri ataupun nomor acak di tengah malam. Walaupun diretas, BEMSI mengaku perjuangannya tak akan surut. Mereka akan terus menyuarakan kebenaran dan mengingatkan penguasa bahwa kebijakan yang keluar tidak pro terhadap rakyat. Kami aliasi BEMSI akan terus menyuarakan hak-hak rakyat apapun tantangan dan risikonya, imbuh Khoirudin. Aksi peretasan seperti ini juga dialami sejumlah mahasiswa sehari sebelum aksi nasional pada Jumat 1 April lalu. Sebanyak 7 orang mengalami peretasan sejak Kamis malam 31 Maret 2022. Mereka ialah 4 anggota blok politik pelajar BPP.
Ketua BEM UI, Koordinator Pusat BEMSI, dan seorang anggota Serasiap. Bahkan diketahui, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya mengancam bakal membubarkan paksa aksi 11 April 2022. Alasannya, hingga per Jumat sore belum ada izin permohonan aksi untuk rasa ke kepolisian. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Endra Sulpan menyampaikan hal itu merujuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Tentunya ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 18 soal demo atau unjuk rasa yang tidak mendapat izin atau laporan kepolisian ini dapat dibubarkan, kata Endra Sulpan kepada wartawan pada Jumat 8 April 2022. Sulpan menyebut, merujuk aturan demo harus disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada polisi 3 kali 24 jam sebelum hari pelaksanaan. Namun sampai sekarang tak ada pihak yang melapor kepada polisi soal demo 11 April 2022 ini. Sampai dengan hari ini, Polda Metro belum tidak ada terima pemberitahuan dari kelompok manapun yang akan melakukan unjuk rasa pada tanggal 11 April, lanjut Sulvan. Maka itu, ia mengatakan tak ada izin jika ada pihak yang mau menggelar aksi pada Senin 11 April 2022. Oleh sebab itu, tidak ada pihak manapun yang kita berikan izin untuk melakukan demo karena kita tidak menerima surat pemberitahuan, katanya. Sebelumnya, Sulwan menegaskan kalau flyer ajakan unjuk rasa 11 April 2022 yang beredar di media sosial tidak ada pengajuan permohonan izin ke kepolisian. Sampai saat ini, kami tidak menerima permohonan untuk menyampaikan pendapat di muka umum, kata Sulwan kepada wartawan pada Jumat 8 April 2022. Flyer memuat ajakan massa turun ke jalan pada Senin 11 April 2022. Salah satunya seperti 11 April 2022, Jakarta tutup sampai Jokowi turun. Serentak, mahasiswa dan rakyat bersatu. Lalu, ada juga aksi STM bergerak se-Jabodetabek pada Senin 11 April 2022 pukul 13 sampai menang. Selain itu, ada juga rencana demo yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEMSI dari berbagai universitas. Informasinya para mahasiswa akan menggelar aksi di dekat Istana Negara Jakarta. Diketahui perwakilan BEM Nusantara telah bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wantimpres Wiranto. Pertemuan itu diwakili oleh 6 orang dari BEM Nusantara, Dewan Energi Kaum Mahasiswa, BEM Persantren, dan BEM Universitas Islam Jakarta. Koordinator BEM Nusantara, Ahmad Marzuki, mengatakan pertemuan itu membahas banyak hal, termasuk isu perpanjangan 3 periode jabatan presiden. Menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945. Kalau kita kajian secara konstitusi, ya seperti itu. Dan kami juga, ya di situ sisi kita, perpanjangan 3 periode presiden itu otomatis kita sudah dalam jalur amandemen Undang-Undang 45. Kedua, kita sudah mengkhianati reformasi, katanya kepada wartawan di Gedung Wantimpres pada Jalan Veteran Jakarta Pusat pada Jumat 8 April. Ahmad mengatakan, terkait rencana demo 11 April yang akan digelar BEMSI, pihaknya belum dapat memastikan keikutsertaan pada demo tersebut. Dia mengaku lebih memilih jalur audiensi. Kami aksi terus ketika dibilang isu yang mereka angkat sama seperti isu yang kita angkat. Kali ini kita lebih memakai jalur audiensi. Apa yang bisa kita sampaikan, ya kita sampaikan. Tetapi kalau isunya sama, katanya. Dia mengatakan pihaknya hanya menuntut program-program yang tidak sesuai dengan masyarakat. Dia menyebutkan jika program pemerintah itu mendukung masyarakat tentu akan disambut baik. Nggak jadi masalah kalau mahasiswa ini tidak semua program pemerintah yang harus kita tolak. Kita program tersebut baik kepada masyarakat, ya nggak ada alasan untuk ditolak. Tetapi program pemerintah yang memang kurang berpihak masyarakat memang kita tolak, katanya. Wiranto sebelumnya mengatakan dalam pertemuan itu ada beberapa perdebatan. Dia kemudian menyinggung soal perpanjangan masa jabatan presiden tidak mungkin terjadi. Tidak, tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, mari kita berbicara rasional, berbicara intelektual. Sekarang pertanyaannya, yang kita sampaikan tadi dengan teman-teman mahasiswa, mungkinkah jabatan 3 periode, penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan, kata Wiranto pada Jumat 8 April. Dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, karena ketiga-tiganya akan menyangkut pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang mungkinkah perubahan itu terjadi? Sebelum lagi kita ramai perbincangan itu, tadi teman-teman berdebat dengan itu, maka jawabannya ya tidak mungkin, tambahnya.